Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mary Srihartati dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengembangan media ICT dan praktikum pada program Pascasarjana Magister Pendidikan Biologi. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu pengembangan media ICT dan praktikum merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program Pascasarjana Magister Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 2 dan memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari tatap muka perkuliahan teori di kelas dan praktik pembuatan media pembelajaran. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek literasi yang merupakan tuntutan pendidikan penting di abad 21. Pembahasan diarahkan agar mahasiswa mampu menguasai mempelajari tentang berbagai jenis media pembelajaran biologi serta pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan proses pengembangan media pembelajaran biologi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan media dan menerapkan teknologi informasi komunikasi atau Information and Communication Technology dalam pembelajaran biologi. Kedua, mahasiswa terampil dalam mengembangkan media pembelajaran biologi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penugasan pada mata kuliah ini terdiri dari penugasan pembuatan makalah individu, mempersiapkan materi presentasi dan juga proses presentasi, kemudian membuat atau merancang dan mendesain model media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliahnya, yaitu sistem pembelajaran blended learning, di mana proses mata kuliah atau proses pembelajaran dilakukan secara offline dan juga online. Secara online dilakukan melalui media Google Classroom dan secara offline mahasiswa belajar langsung melakukan tatap muka di program Pascasarjana Magister Pendidikan Biologi. Juga menggunakan media yang difasilitasi Universitas Muhammadiyah dengan kelas Kito. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber evaluasi. Yang pertama dari penugasan, yang kedua dari kemampuan mahasiswa mempresentasikan tugasnya, yang ketiga ujian tengah semester, dan yang keempat ujian akhir semester, serta yang kelima tugas proyek. Demikian deskripsi dari mata kuliah ini. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran mata kuliah ini di kelas. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita bertemu di siang hari ini pada mata kuliah pengembangan media ICT dan praktikum mahasiswa Magister Pendidikan Biologi. Sebelum kita memulai kelas kita, mari kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Sebelum memulai presentasi, kita absen terlebih dahulu. Pak Bobi Hotama, Feni Septika, Destriani, Desilia Safitri, Irmaning Rahayu, Jalaluddin Mahali. Hari ini kita akan membahas tentang belajar online, yaitu belajar melalui jaringan internet dan komputer. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang mengakses dunia digital? Iya, mengakses dunia digital. Silakan, Feni. Ya baiklah, tentang materi minggu kemarin tentang mengakses dunia digital, di mana siswa zaman sekarang ini sudah mulai memegang namanya handphone ataupun komputer. Nah di sini siswa itu
Iya, terima kasih Vene Septika. Jadi bahwa pendidikan pada saat ini sudah mulai beralih dari menyediakan informasi bagi siswa ke membuka pintu bagi mereka untuk menelusuri topik dan menciptakan pengalaman belajar melalui akses dunia digital. Selanjutnya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang belajar online yang akan dipaparkan langsung oleh Saudari Destriani tentang belajar online, belajar melalui jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berjudul tentang belajar online. Nah, di sini belajarnya melalui jaringan internet dan komputer. Untuk yang pertama itu adalah pengertian belajar online sendiri. Nah, belajar online sendiri ini juga dikenal sebagai belajar electronic learning atau dengan sebutan e-learning. Nah, di sini e-learning ini merupakan hasil dari pengajaran yang disampaikan secara elektronik menggunakan media berbasis komputer. Materinya berupa bisa berupa situs web, internet, intranet, dan CD ataupun DVD. E-learning sendiri itu tidak hanya mengakses informasi, misalnya meletakkan halaman web, tetapi juga membantu para pelajar dengan hasil-hasil yang spesifik. Selain itu, juga menyampaikan tujuan pengajaran e-learning bisa membantu kinerja pembelajaran dan melaporkan kemajuan dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua itu
Terima kasih kepada Saudara Destriani yang sudah memaparkan hasil makalahnya. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari hasil yang telah dipresentasikan oleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya, mengapa e-learning mampu merubah siswa dari pasif menjadi aktif? Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, metode atau media apa yang digunakan dalam pembelajaran online agar lebih efektif? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Welita. Di mana pertanyaannya itu adalah mengapa e-learning mampu mengubah siswa dari pasif menjadi aktif ya. Oke. Nah, di sini untuk e-learning dapat memberikan kesempatan kepada siswa yang pasif untuk menjadi aktif. Karena dalam e-learning tidak ada sekat ruang ataupun waktu, sehingga siswa yang pasif memiliki banyak waktu untuk memikirkan tindakannya dan melakukannya sehingga bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Itulah jawaban sementara saya untuk pertanyaan saudari Belita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desilia. Dia bertanya tentang metode atau media apa yang digunakan dalam pembelajaran online agar lebih efektif. Di sini, kalau untuk media, semua media belajar akan efektif bila digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Misalnya dengan menggunakan kuis, Google Slide, blog guru, hingga menggunakan media dari YouTube. Kalau untuk metodenya sendiri ini ada banyak juga. Guru bisa memanfaatkan berbagai aplikasi digital berbasis kelas online seperti Google Classroom, grup WA, ataupun grup Telegram hingga grup Messenger sendiri. Selain itu, guru bisa mengadakan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi video conference yang memungkinkan siswa bisa bertatap muka seperti Zoom ataupun Google Meet. Yang kedua itu ciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan menginspirasi. Ketiga, itu kaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu sendiri itu gunakan media yang menarik minat siswa. Dan yang terakhir itu dengan cara refleksi. Oke, baiklah, itulah sementara jawaban dari saya. Jika pun ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, Bu. Oh iya, silakan Saudara Jalaluddin. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban untuk saudari Irmani. Pertanyaannya kan bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Menurut saya, cara menambahkannya itu kita itu harus memberi peran langsung terhadap siswanya. Pak Bobi, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Bu. Menurut saya dalam pembelajaran online kita harus menyiapkan ice breaking gitu. Bisa juga dalam bentuk kuis singkat dan menggunakan aplikasi. Yang saya tahu itu ada Quizy, Kahoot itu Bu ya. Gitu. Coba lebih diperjelas tentang aplikasi Kahoot-nya, Pak Bobi. Kalau aplikasi Kahoot itu untuk, setahu saya itu membuat kuis Bu, secara efektif. Jadi peserta didik nggak bosen gitu ya. Baik, terima kasih Destriani yang sudah memaparkan hasil makalahnya terkait dengan pembelajaran online. Jadi pada masa pandemi, salah satu alternatif pembelajaran yang paling banyak dilaksanakan oleh guru adalah pembelajaran jarak jauh atau online dalam jaringan.
Kondisi ini menuntut guru, dosen untuk menguasai teknologi yang mendukung pembelajaran. Selain teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran, juga dibutuhkan teknologi untuk mendukung penilaian pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang mendukung penilaian tersebut ada di internet, di mana pendidik perlu mengenal teknologi yang mendukung penilaian agar dapat memanfaatkannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, teknologi yang dimaksud menjadi penilaian itu lebih menyenangkan, efisien, dan juga efektif. Ada Kahoot dan Quizy. Keduanya merupakan platform yang dapat digunakan guru untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa. Itu kenapa kemudian pembelajaran melalui daring itu terkesan lebih efektif pada masa pandemi karena baru pertama diterapkan. Untuk metode yang bisa digunakan yaitu menggunakan aplikasi seperti LMS atau Kelas Kita untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, Edmodo, bisa grup FB atau WhatsApp, penugasan melalui media sosial IG dan juga live medsos ya seperti FB dan IG. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup kelas kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Sebagai catatan penugasan, silakan masing-masing ya, tugas individu membuat flyer edukasi. Jadi flyer edukasi, deadline-nya kita akan ketemu minggu depan dan tugasnya sudah selesai dikumpulkan ke ibu minggu depan. Link flyernya saja ya, jadi tidak perlu di print out, tidak perlu dicetak, silakan linknya saja. Jadi boleh post itu ke media sosial Anda dan linknya silakan kirimkan ke ibu. Jadi flyer edukasi itu nanti masing-masing berbeda kemudian isi flyer edukasinya terkait kemudian dengan pembelajaran biologi. Ada yang ingin ditanyakan terkait flyer? Tahu gambaran flyer? Sudah tahu ya? Karena sebelumnya Bu Feni ya, Bu Feni sudah pernah buat flyer yang minggu lalu saya kirim ke grup kelas. Jadi flyernya seperti itu tentang edukasi, flyer edukasi. Di flyer itu nanti kemudian kita bisa mengedukasi orang-orang yang kemudian secara tidak langsung membaca flyer. Baik, Ibu tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk datang minggu depan di hari Sabtu selepas sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.